untuk kesekian kali kita melakukan rilis ya, press conference terkait dengan penyitaan uang ya dalam jumlah yang sangat besar, dan barangkali hari ini merupakan preskon terhadap penyitaan uang dalam sejarahnya ini yang paling besar ya. Nanti akan disampaikan secara substansi oleh Pak Direktur Penuntutan. Yang akan kami sampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022 atas nama 5 terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group. Kelima terdakwa tersebut adalah yang pertama PT Multimas Nabati Asahan, 2 PT Multi Nabati Sulawesi, 3 PT Sinar Alam Permai, 4 PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan 5 adalah PT Wilmar Nabati Indonesia. Para terdakwa korporasi tersebut masing-masing didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kelima terdakwa korporasi tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi. Bahwa berdasarkan penghitungan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, terdapat kerugian negara dalam 3 bentuk: kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara, seluruhnya sebesar 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Dengan perincian tadi saya sebutkan, yang pertama PT Multimas Nabati Asahan sebesar 3 triliun 997 miliar 42 juta 917.832 rupiah 42 sen. PT Multi Nabati Sulawesi sebesar 39 miliar 756 juta 429.964 rupiah 94 sen. Kemudian yang ketiga PT Sinar Alam Permai sebesar 483 miliar 961 juta 45.417 rupiah 33 sen. Yang keempat PT Wilmar Bioenergi Indonesia sebesar 57 miliar 303 juta 38.077 rupiah 64 sen. Dan yang kelima Wilmar Nabati Indonesia sebesar 7 triliun 302 miliar 288 juta 371.326 rupiah 78 sen. Bahwa dalam perkembangannya kelima terdakwa korporasi tersebut beberapa saat yang lalu mengembalikan sejumlah uang kerugian negara yang ditimbulkan
total seluruhnya seperti kerugian yang telah terjadi yaitu 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Uang tersebut sekarang kami simpan di rekening penampungan lain di RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank Mandiri. Bahwa selanjutnya terhadap jumlah uang yang telah dikembalikan tersebut, penuntut umum telah melakukan penyitaan berdasarkan penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40-pit-sus-datar-TPK-2025 PN Jakarta Pusat. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi yang sebelumnya sudah kita ajukan, yaitu memasukkan uang yang telah kami sita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi, khususnya terkait uang tersebut, supaya dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, yang kita lihat sekarang ini di sekeliling kita ini ada uang, ini total semuanya nilainya 2 triliun. Uang ini merupakan bagian dari uang yang tadi kita sebutkan 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Jadi kenapa tidak kita rilis secara bersama senilai jumlah tersebut? Ini karena faktor tempat dan faktor keamanan tentunya, sehingga kami berpikir jumlah ini cukup untuk mewakili jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan para terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmadlub. Perkara ini adalah yang pertama terkait dengan suap dengan tersangka sebanyak 9 orang. Kemudian kami kembangkan ada pasal 21 yaitu menghalangi penyidikan dan penuntutan. Tersangkanya ada 4 orang. Dan yang ketiga, kami kembangkan lagi untuk tindak pidana pencucian uang dengan tersangka 3 orang. Terkait dengan pasal 21 dengan tersangka sejumlah 4 orang, yang salah satu diantaranya adalah atas nama Marcella Santoso, di mana yang bersangkutan memberikan penjelasan secara sukarela bahwa dirinya pernah terlibat dalam pembuatan beberapa konten negatif dengan pihak ketiga, yaitu dengan tersangka Tian Baktiar selaku Direktur JEK TV dan dengan M. Adian Muzaki yang menggerakkan 150 buzzer. Tujuan daripada menggerakkan buzzer dan Direktur JEK TV adalah untuk mempengaruhi, untuk menggoring opini publik bahwa tujuan pokok mereka adalah untuk menggagalkan penuntutan dan penyidikan. Di samping memang ada beberapa alat bukti yang telah dihilangkan untuk menghalang-halangi penyidikan, termasuk melakukan penyerangan secara pribadi terhadap institusi kejaksaan, terhadap kinerja Kejaksaan Republik Indonesia,
bahkan terhadap pimpinan kejaksaan, yang seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik, yang dilakukan oleh pimpinan di kejaksaan adalah tidak benar, dan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah kriminalisasi terhadap yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa diputar video Marcella Santoso. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus 5, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal, karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam BAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak, bahwa saya tidak bisa melakukan apapun. Saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf, dan saya mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berlimpah dan melindungi perjalanan karir Bapak-Bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Semoga pintu maaf masih bisa terbuka setidaknya bagi saya, dan saya berdoa untuk yang terbaik ke depannya Bapak-bapak semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, bahwa setelah tadi teman-teman menyaksikan semuanya menjadi terang benderang bahwa apa yang selama ini disampaikan terkait konten-konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terhadap Jaksa Agung, terhadap Jampitsus, terhadap Direktur Penyidikan, bahkan terhadap institusi lain yang telah disebut tadi adalah tidak benar. Ya, ini klarifikasi secara nyata dan tidak ada unsur paksaan atas kemauannya sendiri, sehingga masyarakat kami harap menjadi paham, menjadi
semakin tahu bahwa yang selama ini dibangun narasi negatif adalah tidak benar. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media, yang pertama karena yang bersangkutan menyampaikan dengan terbata-bata, saya lihat tadi kita hening, ya agak tegang saya lihat. Itu menandakan ada rasa empati juga dari rekan-rekan media. Ya. Yang kedua, bahwa penayangan ini adalah atas permintaan yang bersangkutan, ya, atas permintaan dan seizinnya, sehingga harus kami sampaikan. Mumpung kita preskon terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara, penyitaan uang ini, maka kesempatan ini kami gunakan karena ada juga kaitannya, ya. Yang ketiga, bahwa kalaupun demikian kami tetap tegar selama ini, ya. Kami tetap tegar, tetap kuat, dan tetap semangat. Karena yang paling penting adalah bagaimana kami menunjukkan kinerja terbaik untuk melayani masyarakat. Itu poinnya, ya.